Shalom dan selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa bersama melalui program Lentera Malam Solideo Rantepao Channel edisi Jumat 1 Juli 2022. Dan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Saudara Paul Cakra dan yang akan memimpin pujian dalam ibadah kita hari ini yaitu Junivita Kalak Lembang sebagai vokalis, Sudarma Felix sebagai pianis dan Asfriyadi Ases sebagai gitaris. Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu untuk didoakan secara khusus, silakan mengirim pokok-pokok doanya melalui live chat atau di nomor hotline Solideo Rantepao Channel. Mari kita tenang dan kita siapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama mengangkat pujian Diam di Hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur malam hari ini ada kekuatan dan waktu yang dinyatakan bagi kita semua untuk bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam program Lentera Malam, edisi hari Jumat tanggal 1 Juli. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 21 ayat 16 sampai ayat yang ke-30. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-30. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Allah, pemilik kehidupan kami, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan, yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur malam hari ini ada waktu yang Engkau nyatakan lagi bagi kami untuk bersama-sama bersekutu melalui ruang virtual dalam program Lentera Malam pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini, dan dalam persekutuan kami ini Tuhan, bersama-sama kami akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunan Roh Kudus-Mu yang kami harapkan untuk menuntun kami dalam membaca dan juga merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan, tolong, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan hikmat sehingga boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan pelayanan malam hari ini ke dalam tangan-Mu, pemberitaan firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Ayat 16 sampai 30. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara, dimanapun kita berada pada saat ini,
apapun situasi dan kondisi kehidupan kita, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita karena kuat dan kesehatan yang kita rasakan saat ini itu semua bersumber dan berasal pada Tuhan kita. Bersama-sama kita akan membaca dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, saudara-saudara. Dan tema yang akan kita renungkan adalah sampaikanlah kehendaknya. Sampaikanlah kehendaknya. Ini yang bersama-sama akan kita renungkan dalam perenungan kita kali ini melalui bacaan dari Lukas pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-30. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan kehidupan kita dan juga orang-orang di sekitar kita, kita pasti mengatakan bahwa ada banyak cara manusia dalam menilai seseorang. Ya. Tidak seragam cara kita menilai seseorang. Ada yang menilai dengan melihat kepribadian orang itu, ada yang menilai dari latar belakang keluarganya apa, ada yang menilai kesuksesan seseorang berdasarkan pendidikannya, dia pendidikannya tinggi atau tidak, dan lain sebagainya. Dan penilaian itu saudara-saudara selalu merujuk pada dua hasil. Kalau bukan hasil yang penilaian yang positif, tentu penilaian yang negatif. Pertanyaannya kita berada di mana ini saudara-saudara? Apakah kita berada pada orang yang kemudian menilai dari sudut pandang positif, atau kita menilai orang dari sudut pandang negatif? Pokoknya kada kena taruh itu ditiru lah, kau tahu. Dan kadang-kadang itu ya sering terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat, saudara-saudara ya. Kadang-kadang ada orang yang kemudian mengatakan nala denora bisa sukses tu tahu ya tu. Tirabam itu zaman na tumatuan na. Tangia pegawai, tangia pengusaha, cuman petani dan sebagainya. Nala bisa orang sukses tu, nala bisa orang jadi pemimpin tu tahu ya tu. Dia tidak punya pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kadang-kadang penilaian seperti ini muncul dalam diri manusia dan ya mungkin kita sering melihat hal ini. Ya, mungkin kita sering melihat hal ini dan semoga kita tidak berada dalam posisi ini, saudara-saudara ya. Menganggap melihat orang sebelah mata dan menganggap rendah orang lain. Itu sering terjadi dan tidak bisa kita pungkiri. Orang-orang Kristen pun, orang-orang Kristen yang kemudian diajarkan dengan sikap saling mengasihi satu sama lain sebagai pola pelayanan Yesus pun juga berada pada situasi ini. Menilai orang sebelah mata, memandang orang rendah dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi semoga kita tidak demikian saudara-saudara ya. Nah kalau kita lihat cara penilaian yang seperti itu dan kita bandingkan dengan bacaan kita pada saat ini dari Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30, ya bisa kita katakan bahwa pola penilaian seperti itu juga dialami oleh Yesus saudara-saudara. Dalam hal ini Yesuslah yang kemudian menjadi katakanlah korban penilaian seperti itu. Di mana dia mendapat penolakan di kampungnya sendiri. Bayangkan Yesus ditolak di kampungnya sendiri di Nazaret, di mana ia dibesarkan. Ia ditolak di sana saudara-saudara. Nah kisahnya itu dimulai ketika Yesus berada di rumah ibadat saat itu. Kalau kita lihat ayat 16, di situ dikatakan ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaan pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ya. Kisah itu dimulai di situ, kisah penolakan Yesus itu dimulai di situ. Ketika Yesus masuk ke dalam rumah ibadat pada hari Sabat, ia membacakan salah satu nas dari Alkitab. Dan kemudian nas yang dibaca oleh Yesus adalah Yesaya pasal 61. Kalau kita baca ayat 1 sampai 2. Itu ada di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Itu bisa kita lihat di situ Bapak Ibu sekalian. Setelah Yesus membaca itu, yang berisi tentang nubuatan tentang datangnya Mesias. Setelah Yesus membaca itu, Yesus melakukan pengajaran kepada orang banyak saat itu. Ya, Yesus membaca Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 dan setelah dibaca Yesus menyampaikan pengajaran. Ya, katakanlah bisa juga khotbah saudara-saudara ya. Pengajaran kepada banyak orang saat itu. Namun apa yang terjadi? Ya, itu berujung pada kemarahan orang Yahudi. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan bergereja saat ini, mungkin jarang ya yang kita temui pendeta selesai khotbah kemudian ada orang yang marah-marah di dalam gereja. Mungkin jarang kita temui sekarang, mungkin masih ada tapi jarang.
Tapi dalam bacaan kita saat ini, dalam konteks bacaan Yesus, setelah Yesus membaca kitab ini, Nas Yesaya 61, orang-orang Yahudi dijelaskan dalam bacaan kita, itu marah sekali kepada Yesus. Pertanyaannya, apa yang diajarkan oleh Yesus? Apa yang disampaikan oleh Yesus? Kakada kendra ketua pendapokada Yesus, sehingga orang-orang Yahudi saat itu marah luar biasa kepada Yesus. Apa isi pengajaran Yesus? Sehingga membuat orang Yahudi atau seisi rumah ibadat saat itu menjadi marah kepada Yesus. Saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat yang ke-17 sampai 19. Jika kita perhatikan 3 ayat itu, saudara-saudara, maka ditemukan bahwa sebelum mengajar, sekali lagi Yesus membaca kitab Nabi Yesaya yang berbicara tentang nubuatan akan hadirnya seorang Mesias yang akan mengubahkan, yang akan membebaskan umatnya. Sekali lagi itu berbicara tentang nubuatan, ya, berbicara tentang nubuatan seorang Mesias yang akan hadir demi untuk membawa bangsa Israel pada pembebasan. Itu konsep Mesias bagi orang Yahudi, ya, pembebasan secara politis. Dan setelah membaca itu, sekali lagi Yesus menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh kitab Yesaya itu adalah dirinya sendiri. Yesus menyampaikan bahwa yang dimaksudkan oleh Yesaya, yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya ini bukan orang lain, saya sendiri. Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri. Jadi yang adalah penggenapan dari nas itu adalah Yesus itu sendiri. Artinya Yesus secara terang-terangan, saudara-saudara, menyampaikan di forum saat itu, di rumah ibadat saat itu, bahwa yang akan datang menjadi seorang Mesias, yang akan menyelamatkan, yang akan menebus, yang akan membebaskan umat Israel saat itu, kaum Yahudi saat itu, adalah Yesus itu sendiri yang akan menyatakan penyelamatan dan pembebasan. Tentu saudara-saudara, bagi orang Yahudi ini merupakan penghinaan yang luar biasa. Masa Yesus yang adalah seorang anak tukang kayu, kita kenal keluarganya, bagaimana dia mau tampil sebagai orang yang akan membebaskan kita, dia akan tampil menjadi Mesias? Tidak mungkin. Impossible, nakota mangura, impossible. Impossible Yesus menjadi seorang Mesias bagi orang Yahudi, saudara-saudara. Ya. Orang di rumah ibadat saat itu merespon dengan sinis dan penuh kemarahan kepada Yesus. Dan tidak mau menerima kenyataan bahwa Yesus adalah Mesias yang lama dinubuatkan itu. Mereka tidak mau terima kalau Yesus itu mengatakan dirinya sebagai Mesias, tidak mau. Dan sampai saat ini pun saudara-saudara itu berlaku. Nah, jika disederhanakan kalimatnya, saudara-saudara, mungkin bisa begini. Bagaimana mungkin seorang anak tukang kayu yang ayahnya kita kenal, yang kehidupan keluarganya itu, ya katakanlah menengah ke bawah kehidupan ekonomi mereka, kita tahu keluarganya tidak berpendidikan dan lain sebagainya, masa akan dia bisa menjadi Mesias? Masa dia mau menjadi penyelamat kita? Mereka tidak menerima, saudara-saudara, kalau yang sedang mengajar dengan bahasa-bahasa indah saat itu, yang sedang mengajar di depan mereka dengan hikmat yang luar biasa itu adalah betul-betul Mesias yang telah lama dinubuatkan. Mereka mengira bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa. Sama seperti mereka saat itu, bukan Mesias. Mereka memandang rendah Yesus, saudara-saudara. Dan kalau kita perhatikan realitas itu, dan kita lihat dalam realitas kehidupan manusia saat ini, pola memandang rendah orang lain dan menganggap diri lebih baik dan lebih suci dari orang lain, itu masih sering terjadi dalam kehidupan orang percaya sampai saat ini. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melayani, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkreasi karena kita telah menjudge mereka, karena kita telah menolak mereka dengan mengatakan apa lami tandai. Dan itu betul-betul terjadi dalam realitas orang percaya saat ini. Kita perhatikan gereja di mana tempat kita bergereja, tempat kita melayani dan lain sebagainya. Adakah hal ini terjadi, saudara-saudara? Memandang rendah orang lain, tidak memberikan ruang kepada orang lain dan mengatakan kalian tidak usah melayani, kalian masih muda dan tidak tahu apa-apa. Mungkin masih ada yang seperti itu. Orang tua mengatakan mangura pokomi te apa mitandai. Dan mungkin juga orang tua mengatakan nakamu duka matua mokomi, tanpa bela mokomi. Torba mokomi jabanua.
dan sebagainya. Mungkin akan ada dinamika-dinamika yang seperti itu, saudara-saudara. Nah, kita perlu memahami bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan Allah dan sama berharganya di hadapan Allah. Karena Allah membentuk manusia dari debu tanah. Sekali lagi kita mesti memahami ini, saudara-saudara, bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan Allah dan bersama berharganya di hadapan Allah. Semua diciptakan dari debu tanah dan sangat-sangat berharga sekali lagi. Tidak ada yang diciptakan dari tanah sengketa, tidak ada yang diciptakan dari tanah longsor, tidak ada yang diciptakan dari tanah-tanah hasil curian dan lain sebagainya. Tidak ada. Semua diciptakan dari satu sumber yang sama. Dan penciptanya pun sama. Tuhan Allah. Oleh itu saudara-saudara, jangan pernah memandang rendah orang lain, melainkan rangkullah mereka, nyatakanlah kasih bagi sesama. Tugas kita semua sama, menjadi pewarta Injil Kristus di tengah-tengah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Menyampaikan kehendak Allah dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Itu tugas pengutusan yang dinyatakan bagi kita semua. Ya. Dan pengakuan gereja Toraja juga mengakomodir hal ini. Kita diutus, kita disuruh ke dalam dunia untuk mengerjakan pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Dan itu yang kemudian hendak ditegaskan bagi kita sekalian, saudara-saudara, bahwa tugas kita hadir dalam dunia ini bukan untuk merendahkan orang lain. Tugas kita hadir dalam dunia ini bukan untuk mencaci maki orang lain. Bukan untuk mencerita orang lain cerita-cerita yang tidak bagus. Kehadiran kita dalam dunia ini bukan untuk hidup dalam kedagingan. Tetapi kehadiran kita dalam dunia ini untuk melaksanakan suatu tugas tanggung jawab pengutusan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi terang dimanapun kita berada. Dan itulah yang seharusnya kita renungkan dan mesti kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, Yesus menyatakan identitasnya sebagai Mesias kepada banyak orang saat itu tanpa rasa takut. Ya. Tanpa beban, tanpa rasa takut, tanpa gentar sekalipun, Yesus menyatakan identitasnya secara terang-terangan. Secara tegas Yesus mengatakan, akulah. Ya, akulah yang dinubuatkan. Kalau kita baca ayat yang ke-21, di situ dikatakan, ia mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Secara terang-terangan, secara jelas, secara tegas, Yesus menyampaikan kepada orang banyak saat itu bahwa penggenapan tentang Mesias itu sudah ada di hadapan kalian. Yakni Yesus itu sendiri. Ia tahu, meskipun Yesus tahu orang-orang tidak akan suka kepadanya, meskipun tahu orang-orang saat itu akan memperlihatkan suatu respon yang tidak bagus, meskipun Yesus tahu saat itu bahaya mengintai dari berbagai sisi, namun Yesus memperlihatkan teladan yang luar biasa bahwa kebenaran harus disampaikan apa adanya dengan penuh keberanian. Itu poin yang luar biasa, saudara-saudara. Meskipun Yesus tahu, sekali lagi, meskipun Yesus tahu bahwa ada bahaya, dia akan ditolak, dia akan dicaci maki, dia akan dimarahi saat itu. Tapi yang Yesus lakukan apa? Ia dengan tegas, dengan tegar menyampaikan kebenaran itu. Karena memang kebenaran itu harus disampaikan apa adanya dengan penuh keberanian. Karena yang Yesus bicarakan saat itu hal yang sensitif di hadapan orang-orang Yahudi. Berbicara tentang Mesias. Namun sekali lagi saudara-saudara, Yesus tidak takut, malah terus menyatakan kebenaran bagi semua orang. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang telah diutus disuruh ke dalam dunia untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pemberitaan Injil. Pertanyaannya, mampukah kita menyampaikan kebenaran itu secara tegas dan dengan penuh keberanian? Mari bersama kita merenungkan ini, saudara-saudara. Kebenaran Tuhan mesti disampaikan dan tidak ada kompromi tentang kebenaran. Kebenaran Tuhan harus disampaikan, diwartakan ke seluruh dunia. Pertanyaannya sekali lagi, siap enggak kita
menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran itu? Siapkah kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran itu, menyampaikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Supaya semua orang mendengar, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, mampukah kita, maukah kita, beranikah kita menyampaikan kebenaran ini? Kita mengamini kebenaran ini, saudara-saudara. Kita mengimani kebenaran ini bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekali lagi pertanyaannya bagi kita, beranikah kita untuk menjadi pewarta-pewarta kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan ini? Hayatilah kehadiranmu dalam dunia ini sebagai orang yang dipilih dan sebagai orang yang diutus Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya bagi semua orang. Jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak punya kemampuan apa-apa. Jangan takut, saudara-saudara. Jangan minder. Anak muda bilang jangan insecure dengan kondisimu saat ini. Mungkin orang-orang mengatakan apalah na tanda itu tahu ya tuh. Mungkin orang-orang akan mengatakan, mungkin dunia akan mengatakan orang itu bodoh dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan bebas. Tuhan berhak memakai siapa saja untuk menyampaikan kebenaran itu. Mungkin dunia mengatakan, mungkin dunia menolak kita, mungkin dunia mengatakan engkau tidak layak, tapi di hadapan Tuhan engkau layak menjadi pemberita Injil. Engkau layak untuk menjadi pewarta kebenaran dalam kehidupan. Saudara-saudara, mari merenungkan bagaimana Yeremia dipilih dan diutus Tuhan. Ya, kalau kita mau baca Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10, kita renungkan bagaimana Yeremia dipilih dan diutus oleh Tuhan. Dalam segala kekurangan Yeremia, dalam segala ketidakmampuan Yeremia, Tuhan memampukannya untuk menjadi pelayan Tuhan. Tuhan memampukannya untuk menjadi pemberita Injil. Tuhan memampukannya untuk mewartakan kebenaran itu, saudara-saudara. Yeremia sadar akan keterbatasannya. Namun di sini luar biasanya, Tuhan menyatakan kuasanya sehingga Yeremia dimampukan menjadi alat bagi Tuhan. Jadi jangan pernah takut, saudara-saudara, jangan pernah minder dan jangan pernah insecure mengatakan bahwa saya tidak akan mampu. Percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita. Teruslah memahami dan teruslah mengimani dan mengamini dalam kehidupan kita bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Mesias yang telah dijanjikan itu. Jangan pernah ragu untuk kemudian mengatakan dialah Mesias, dialah penyelamat, dialah penebus yang sesungguhnya. Karena itu betul-betul terjadi. Alkitab menyaksikan bagi kita sekalian bahwa dia betul-betul menyatakan kasih-Nya yang luar biasa itu. Teruslah percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Mesias yang dijanjikan. Dialah kebenaran itu. Olehnya itu tugas kita bersama saudara-saudara untuk mewartakannya. Jangan mengkonsumsi kebenaran itu untuk dirimu sendiri. Sekali lagi, jangan egois dengan dirimu sendiri. Jangan konsumsi kebenaran itu hanya untuk dirimu sendiri. Tetapi pahamilah bahwa kebenaran ini perlu disampaikan. Kehendak Tuhan perlu diwartakan. Tugas kita jelas, kita disuruh ke dalam dunia untuk menyatakan kasih Allah bagi dunia ini, untuk menjadi berkat bagi semua. Mewartakan kebenaran itu perlu dilakukan bagi semua makhluk, mewartakan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias yang telah lama dinantikan, yang telah datang dan yang akan datang untuk menyatakan kuasa dalam kehidupan setiap umat percaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan dan semakin diteguhkan untuk siap menyampaikan kebenaran dan kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan kembali kami mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk didoakan secara khusus dalam doa syafaat. Silakan mengirim pokok-pokok doanya melalui live chat
atau di nomor hotline Solideo Rante Power Channel. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbingku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbingku di malam pun tenteram. Saudara-saudara, bersama-sama kita akan berdoa. Pada malam hari ini ada beberapa hal yang akan kita doakan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh dan dalam pemulihan. Saudari Ella yang ada di rumah dalam masa pemulihan, Mama Nei di rumah, anggota jemaat Rantepau yang dalam warta jemaat ada 24 orang yang akan kita dukung dalam doa. Atwi Jayanti Nur sedang sakit di Makassar. Edi Takarianto yang juga mengalami gangguan kesehatan, dan juga Dermaga 2 Lembang dalam perawatan di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Dan mungkin masih ada yang belum sempat dituliskan dalam doa syafaat ini. Dalam segala keberadaan kita sekalian, kita akan dukung dalam doa malam hari ini. Dan juga kita akan bersyukur bersama dengan saudara-saudara yang berulang tahun hari ini. Ada Ibu Dina Mawar, ada Ibu Yosefin, Bapak Musa Tambing, Ibu Herawati Sandalimbong, Barata M. Rantetandung, dan Ibu Maria Dama. Kita berdoa untuk Bapak Daud Sambo sekeluarga dalam tugas pekerjaan mereka. Kita bersyukur bahwa Jambore Nasional Sekolah Minggu boleh dilaksanakan dengan baik dan boleh berakhir pada hari ini. Kita berdoa untuk rencana kegiatan Praya PPGT yang akan dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai tanggal 8. Kita mendukung dalam doa kekasih kita, keluarga Bapak Penatua Martin Tudang atas meninggalnya salah seorang saudara. Dan kita berdoa untuk semua kru dalam tugas pekerjaan masing-masing dan pemberkatan perkawinan besok yang akan dilaksanakan jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Di malam hari ini ya Allah Bapa di sorga, dalam segala kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh nyatakan, untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari, yang boleh kami renungkan bersama pada malam hari ini. Firman-Mu hadir menyapa kami, ya Bapa di sorga, memperlihatkan kepada kami sebuah sosok pribadi yang luar biasa, yang layak kami
teladani dalam kehidupan kami, yakni Tuhan kami Yesus Kristus, yang memperlihatkan bahwa kebenaran itu mesti disampaikan dengan tegas, dengan penuh keberanian. Mewartakan kehendak Allah itu mesti disampaikan dengan penuh keberanian. Oh Tuhan, jika kami mengandalkan kekuatan kami, kami percaya kami tidak akan mampu untuk menyampaikan kebenaran itu. Olehnya itu mohon tuntunan-Mu ya Roh Kudus, tuntun kami dalam menyampaikan kebenaran itu, dalam mewartakan kebenaran itu, dalam mewartakan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Biarlah ya Bapa di sorga, kehidupan ini boleh memancarkan kehendak Allah, dan setiap orang boleh menikmati kuasa dan kasih pemeliharaan Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan beberapa saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit. Namanya telah kami sebutkan tadi satu persatu, dan mungkin masih ada di antara mereka yang belum sempat menuliskan nama mereka dan juga dalam kelemahan tubuh saat ini. Ya Bapa di sorga, mari Engkau nyatakan pemulihan dalam kehidupan mereka. Engkau berkati setiap upaya pemulihan yang mereka jalani, baik melalui medis, keluarga. Mari Engkau berkati itu semua Bapa. Biarlah melalui semuanya itu berkat pemulihan Allah boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka semua. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada beberapa yang telah kami sebutkan tadi. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu melalui pertambahan usia yang telah Engkau nyatakan bagi mereka. Kami berdoa sekiranya melalui pertambahan usia ini mereka dikuatkan dan dimampukan Tuhan untuk terus bersyukur atas setiap hal yang mereka alami dan nikmati dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami bersyukur juga bahwa pelaksanaan Jambore Nasional Sekolah Minggu boleh berjalan dengan baik dan boleh ditutup pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kelancaran yang Kau nyatakan dalam Jambore Nasional Sekolah Minggu ini. Biarlah ya Bapa di sorga, semua kegiatan-kegiatan yang boleh berlangsung di sana boleh mendatangkan sukacita dalam kehidupan setiap anak-anak sekolah minggumu dan juga setiap yang hadir di sana. Boleh betul-betul menambah pengetahuan mereka, boleh betul-betul mengimani dan terus merenungkan dalam kehidupan mereka bahwa persekutuan dengan Kristus merupakan satu hal yang luar biasa yang perlu dan harus terus dinyatakan dalam kehidupan setiap hari. Kami mendoakan rencana pelaksanaan Praya PPGT yang rencana akan dilaksanakan di Bituang pada tanggal 4 sampai tanggal 8 Juli yang akan datang. Mari ya Tuhan, Engkau berperkara di dalamnya, Engkau berkati setiap panitia-panitia yang ada, baik panitia pusat maupun di tingkat klasis masing-masing. Biarlah semuanya boleh bergandengan tangan untuk menyukseskan kegiatan ini. Jauhkan daripada kami semua, jauhkan daripada pemuda-pemudamu upaya-upaya untuk mementingkan diri sendiri, untuk memuliakan diri sendiri. Jauhkan daripada kami untuk melakukan semua itu dalam kegiatan Praya ini Bapa. Mampukan kami untuk betul-betul melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah pertemuan raya PPGT ini, nama Tuhanlah yang dimuliakan, kehendak Tuhanlah yang didahulukan, dan biarlah semua kegiatan, semua acara boleh berjalan dengan baik. Kami memohon cuaca yang baik, jika Engkau berkenan, nyatakanlah ya Bapa di sorga dalam kegiatan Praya yang akan dilaksanakan di Bituang di minggu depan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan keluarga Bapak MT Tudang yang dalam duka cita. Mari ya Tuhan, Engkau hiburkan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Engkau Allah satu-satunya sumber pertolongan, sumber penghiburan yang luar biasa. Hadirlah dalam kehidupan keluarga mereka, menyatakan pertolongan dan penghiburan bagi segenap keluarga yang berduka. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu keluarga Bapak Daud Sambo dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam setiap usaha mereka. Mari ya Tuhan, Engkau tolong berkati mereka, nyatakanlah yang terbaik. Biarlah mereka boleh tekun untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dan juga dalam usaha mereka. Biarlah dari dalamnya sukacita dan berkat Allah mereka boleh nikmati dan mereka boleh rasakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua kru Lentera Malam dalam kehidupan mereka setiap hari. Mari ya Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu. Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada segenap kru Lentera Malam yang boleh dengan setia memberi diri mereka dalam pelayanan Tuhan. Biarlah ya Bapa di sorga,
Kuasa dan kasih Allah boleh terus dinyatakan dalam kehidupan setiap hari. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh Engkau pakai pada malam hari ini dalam pelayanan ini. Tuhan berkati setiap mereka dalam setiap posisi masing-masing. Biarlah setiap anak-anak muda-Mu yang Engkau pakai saat ini boleh terus diberkati Tuhan, dan mampukan untuk setiap mereka, untuk menyerahkan hidup mereka dalam pelayanan dalam masa muda mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan yang akan dilaksanakan esok hari bagi saudara kami Intan Mangolo dan saudara Daniel Septian. Mari ya Tuhan, Engkau berkati setiap rencana ini, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Mereka boleh menerima pemberkatan daripada-Mu melalui pendeta. Biarlah mereka boleh menjalani kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga mereka dengan melandaskannya dalam iman percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi penolong dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami mendoakan seluruh sahabat-sahabat Lentera Malam yang menyaksikan Lentera Malam dimanapun mereka berada dalam segala situasi dan kondisi kehidupan mereka. Engkau yang tahu keberadaan mereka, Engkau yang tahu kerinduan mereka, Engkau yang tahu pergumulan mereka saat ini. Olehnya itu Tuhan, hadirlah dalam hidup mereka. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka yang berduka tolong hiburkan mereka. Bagi mereka yang sedang bersuka cita, terima kasih Tuhan untuk sukacita mereka, dan ajar mereka untuk terus bersyukur. Bagi mereka yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan nyatakanlah yang terbaik. Bagi mereka yang telah bekerja, Tuhan tolong mereka semua untuk menikmati pekerjaan dan melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami malam hari ini dan seterusnya. Biarlah kuasa Allah boleh terus menaungi kami, melingkupi kami, dan sekiranya kami boleh terus dimampukan Tuhan untuk menjadi pewarta-pewarta kebenaran dalam kehidupan kami, untuk terus menyampaikan kehendak Allah dalam kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal, Allah pemilik kehidupan kami. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Terlebih mungkin dalam pelayanan pada malam hari ini, jika Engkau mendapati kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan tolong ampuni kami, dan tolong kami Tuhan untuk melayani Tuhan dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan. Biarlah dalam setiap pelayanan kami ke depan, nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Ini doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa kepadamu, ya Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kita yang masih setia hingga akhir mengikuti Lentera Malam pada saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Saudara Paul Cakra, teman-teman yang memimpin pujian, dan seluruh kru Lentera Malam yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Kiranya teman-teman semakin semangat dalam melayani Tuhan. Dan kami rindu untuk menyapa Bapak, Ibu, Saudara yang sudah ikut berpartisipasi dalam live chat kita pada malam ini. Saya akan bacakan. Elsarvin Patandianan, Nita Pasanda, Margareta Panggalo, Kristina Kadang, Hendrik Lebang, Helena, Herman Palangan, Melianus, Silva Roson Pongutan, Benyamin Wolo, Ferdi Kenik, Yanti Tandi, Asno Ujun, Martina Sampai Kombang, Alexander Payung, Edi Takarianto, Agustinus Palambingan, Paulina Sampai Padang, Martinus Saung, Yusniati Topadang Turu Allo, Justina Tuba Todingan, Justin Sampe, Stanley Putra, Flora Nelly, Aan Kiding, Martina Sampai Kombong, Asfriyadi Ases, Yosepin Biu, Maria Payung, Julianus Balatan, Simram Toraja, Stepanus Sappe, dan Jejak Sikumis.
Kami terus mengingatkan kepada kita semua untuk mengikuti ibadah virtual Lentera Malam yang tayang secara live dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah. Saya Eunike Rombelayuk mengucapkan terima kasih dan mari menutup persekutuan kita pada malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Pujian Dia Jama. Selamat malam, Tuhan memberkati. Dia jama segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tertindas dengan beban berat, dosa dunia mendera.